Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Kontrol Fuzzy, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai dengan metode inferensi Mamdani beserta contoh kasusnya. Sebelumnya saya Siti Jani Latakonsina dengan NIM 2022 11032. Oke, jadi pada slide selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, yaitu pengertian dari metode inferensi Mamdani. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan dari metode inferensi Mamdani itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada tahapan metode inferensi Mamdani. Kemudian yang keempat ada blok diagram metode Mamdani. Kemudian yang kelima ada contoh kasusnya. Dan yang keenam terdapat kesimpulan. Oke, jadi pada chapter pertama ini saya akan membahas mengenai pengertian metode inferensi Mamdani, yang dimana metode inferensi Mamdani adalah teknik pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy yang menggunakan aturan if-then dan mengandalkan fungsi keanggotaan fuzzy baik untuk input maupun output. Dikembangkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 untuk mengendalikan sistem uap mesin. Kemudian pada chapter kedua, di sini saya akan membahas mengenai tujuan dari metode inferensi Mamdani itu sendiri, yang dimana metode inferensi Mamdani digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam suatu sistem yang sulit untuk dimodelkan secara matematis, seperti sistem manusiawi ataupun berbasis penilaian subjektif. Kemudian pada chapter ketiga di sini terdapat tahapan dari inferensi Mamdani, yang dimana yang pertama di sini ada fazifikasi, yang dimana fazifikasi ini merupakan konversi input numerik ke dalam nilai fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan, misalnya seperti segitiga, trapesium, dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua terdapat aturan aplikasi, yang dimana aturan fuzzy diterapkan berdasarkan operator logika fuzzy, biasanya seperti minimum untuk n dan juga maksimum untuk or. Kemudian di sini yang ketiga ada agregasi output, yang dimana dia digunakan untuk menggabungkan semua output fuzzy dari masing-masing aturan menjadi satu output fuzzy. Kemudian yang keempat ada difusifikasi, yang dimana digunakan untuk mengubah output fuzzy menjadi nilai yang pasti. Kemudian pada chapter 4 di sini terdapat blok diagram dari metode inferensi Mamdani, yang dimana ketika sinyal input masuk maka akan dimasukkan kepada sistem fazifikasi, kemudian masuk ke rule base, kemudian akan dikerjakan oleh mesin inferensi, kemudian akan masuk ke dalam sistem difazifikasi dan akan mengeluarkan outputnya. Kemudian dilanjutkan di sini ada penjelasan dari masing-masing fungsi dari blok diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang dimana ketika sinyal input masuk, dia memiliki fungsi sebagai data numerik yang masuk dari sensor ataupun input manual. Kemudian untuk fazifikasi sendiri, fungsinya untuk mengubah input ke fuzzy set atau nilai keanggotaan. Kemudian untuk rule base, dia merupakan kumpulan aturan if dan fuzzy. Kemudian untuk inference engine atau inferensi mesin inferensi, yang dimana dia berfungsi untuk menerapkan logika fuzzy untuk menentukan hasil dari aturan. Kemudian yang terakhir ada di fazifikasi, yang dimana dia untuk mengubah output fuzzy menjadi nilai numerik. Nah, di sini terdapat contoh kasus dari metode inferensi Mamdani, yang dimana di sini contoh kasusnya dapat dilihat dari sistem penilaian tingkat kepuasan pelanggan pada sebuah restoran, dimana di sini untuk variabelnya terdapat input 1, input 2, dan juga outputnya. Yang dimana untuk input 1 memiliki kualitas makanan buruk, cukup, dan juga enak. Untuk input kedua untuk pelayanan, yang dimana untuk input pelayanan ini terdapat 3, yaitu buruk, cukup, dan juga baik. Dan untuk outputnya untuk kepuasan rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, di sini ada contoh aturan, yang dimana untuk yang pertama if makanan enak, n pelayanan baik, dan kepuasan tinggi. Kemudian yang kedua ada if makanan cukup, n pelayanan cukup, dan kepuasan sedang. Dan yang ketiga ada if makanan buruk, or pelayanan buruk, dan kepuasan rendah. Nah, untuk input nyatanya kualitas makanan 7 dari 10 cukup enak, dan untuk pelayanan 6 dari 10 cukup kebaik.
Nah, untuk prosesnya sendiri sesuai dengan penjelasan dari blok diagram sebelumnya, ini mana pertama ketika pada fazifikasi nilai 7 dan 6 ke dalam fungsi keanggotaan fazi. Kemudian yang kedua, diterapkan aturan menggunakan operator minimum atau N ataupun maksimal yaitu OR. Kemudian yang ketiga ada agregasikan semua hasil aturan. Kemudian yang keempat ada difazifikasi hasil akhir. Nah, untuk hasilnya ini sendiri dari contoh kasus sistem penilaian tingkat kepuasan pelanggan pada sebuah restoran, yaitu mengeluarkan output pada 7,5 sebagai kepuasan yang paling tinggi. Kemudian pada chapter 6 di sini saya akan menyimpulkan bahwa metode Mamdani sangat ideal untuk sistem kontrol yang bersifat subjektif karena berbasis penilaian manusia dan tidak bisa dimodelkan secara matematis murni. Metode ini banyak digunakan di bidang otomasi, sistem rekomendasi, kualitas layanan, bahkan teknologi Internet of Things dan smart home. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.